Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Hadirin sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan hidup di dunia yang sesaat sebentar ini menyiapkan bekal terbaik untuk menuju kampung akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kematian, ajal telah ditentukan oleh Allah. Maka kesempatan hidup adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan perbekalan terbaik, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Kesungguhan kita melaksanakan apa yang Ia perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Hadirin sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat mengatakan, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat terakhir, ayat ke-34 surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Rasulullah membacakan, menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, tapi Allah menggarisbawahi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui persis waktunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yunazzilu al-ghaits. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Allah tidak membutuhkan makhluknya menciptakan hujan, dan Allah tidak melibatkan makhluknya dalam urusan hujan. Wa yunazzilu al-ghaits, Allah lah yang menurunkan hujan. Maka tidak ada kesaktian siapapun yang mampu menurunkan, yang mampu menahan, yang mampu memindahkan hujan, karena hakikat hujan adalah ciptaan Allah, dan Allah lah yang maha mengatur, Allah yang menurunkannya, Allah yang menghentikannya, dan Allah yang memindahkannya ke tempat-tempat yang Ia kehendaki. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang Ia titipkan di rahim-rahim para wanita. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak seorang pun kita mengetahui kemampuan kita untuk melakukan apa sesuatu yang belum terjadi. Maka Allah ingatkan, jangan kalian memastikan sesuatu, tapi ucapkanlah insya Allah, karena semua peristiwa keadaan apapun atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, tentang kematian. Kematian adalah rahasia Allah. Allah telah tentukan ajal kita. Di mana kita wafat, rahasia Allah. Dengan cara seperti apa kita wafat juga rahasia Allah. Hanya kita diperintahkan mohonlah kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan terbaik. Hadirin sidang Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini Allah karuniai kita dengan air hujan yang banyak. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk menyatakan bahwa hujan adalah kesulitan, bahwa hujan adalah bencana buat kita.
Yang ada seorang mukmin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hujan datang maka ia mengatakan rahmatun, hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hujan? Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelisah, tidak tenang ketika awan sudah menggumpal hitam, awan sudah mulai pekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak ada ketakutan di wajahnya. Tapi setelah hujan turun, berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah kemudian bertanya, ada gerangan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inni khasyitu, karena ada ketakutan dalam diriku bahwa awan itu membawa azab untuk umatku. Maka ikhwatal iman, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sunnah Rasulullah, bila telah awan menggumpal hitam dan pekat, berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepadanya. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bihi. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bihi. Ketika air hujan kemudian turun, Rasulullah bahagia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan limpahan air yang berlimpah berkah, jadikan curahan yang berlimpah kemanfaatan. Sekali lagi, seorang mukmin dia tidak berkeluh kesah dengan hujan, tapi ia menyatakan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang mukmin tidak boleh mencela air hujan, sebagaimana tidak dibolehkan seorang mukmin mencela angin, mencela makhluk-makhluk Allah yang lain, demikian pula halnya dengan hujan. Maka tidak boleh seorang mukmin mencela, bahkan berkeluh kesah dengan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kata-kata kita terhadap hujan, dan Allah mengingatkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa setiap kata kita dalam pengawasan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan adalah karunia yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Air hujan adalah karunia Allah. Allah tumbuh suburkan tanah-tanah yang tandus. Allah munculkan dari tanah-tanah itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat untuk kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi sikap kita terhadap hujan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Anas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun hujan, kemudian Rasulullah menyingkap bajunya dan membiarkan anggota tubuhnya terguyur oleh air hujan. Lalu kemudian sahabat Anas bertanya, lima sana'ta hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini? Jawaban yang indah dari Rasul, innahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala, sesungguhnya air hujan adalah baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan ini baru saja didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan bertabarruk dengan air hujan, membolehkan mencari berkah dengan air hujan, sebagaimana pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma setiap kali turun hujan maka ia perintahkan kepada jariyahnya, ya jariyah ukhruji, ya jariyah ukhruji thiyabi, wahai jariyah keluarkan pelanakku, wahai jariyah keluarkan bajuku. Mengapa? Tabarruk dengan air hujan
karena air hujan sekali lagi hadithu ahdin bi Rabbihi ta'ala, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika hujan lebat, bahkan dimungkinkan akan membawa air yang banyak, bahkan dikhawatirkan terjadi banjir? Maka sekali lagi, bukan kekuatan apapun dan siapapun, yang ada adalah diperintahkan dalam agama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat suatu kali hujan lebat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal-dhirabi wal-jibali wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, jadikan hujan di tempat-tempat yang lain tidak menjadi musibah kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di dataran-dataran tinggi. Ya Allah, turunkan hujan di gunung-gunung. Ya Allah, turunkan hujan di lembah, di perut-perut lembah. Ya Allah, turunkan hujan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemampuan kita hanyalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau hujan rahmat, ada apa dengan banjir? Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Rum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia, maka Allah mengirimkan kepada mereka supaya mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Dan Allah Maha Besar dengan hikmahnya agar kita semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap dalam keimanan, semoga kita tetap dalam kesyukuran kepada Allah, dan senantiasa berharap berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya hujan. Dan jika terjadi banjir di mana-mana, jangan pernah menyalahkan air hujan, jangan pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah koreksi diri kita, bagaimana kita mengelola alam ini. Sudahkah benar, sudahkah sesuai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, fanastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.